Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NIM akhir 0 dengan NIM 123210196 dari Program Studi Teknik Sipil angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik, yaitu adalah tugas akhir Python. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya, yaitu ada soal nomor satu, yaitu kita disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, kita itu dikasih data Excel yang berisi data hasil uji tekan dan kekuatan tarik belah dari berbagai jenis campuran beton. Dan juga di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara compressive strength dengan split tensile. Kemudian untuk tugas yang pertama, kita harus menampilkan data yang diberikan menggunakan Pandas. Kemudian ada Matplotlib itu untuk menampilkan grafik. Di sini saya sudah mengimport pustakanya dan saya menjadikan upload file. Kenapa upload file? Itu karena kita bisa memuat datanya itu dari Google Drive. Kalau misalnya kita pakai Google Drive, dia nama file path-nya itu harus benar-benar sama. Kalau nggak sama, dia akan error. Jadi, saya menggunakan upload file biar lebih mudah. Di tugas pertama ini, kita memakai Panda untuk memuat dan membaca file Excel yang akan diunggah ke Google Colab. Pertama, file upload digunakan untuk memunculkan dialog yang mungkin kita mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file list untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path. Kemudian file Excel dimuat ke dalam data frame menggunakan PD read Excel file path. Itu namanya. Kemudian setelah data dimuat, printdf itu yang ini digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Kemudian di sini ada bar plot yang compressive strength versus mix. Itu yang pertama ada plot figure itu merupakan ukuran dari gambarnya. Kemudian ada bar mix DF compressive strength color blue itu nampilin bar dari compressive strength-nya sama mix. Kemudian ada title, ini judul dari barnya, font size yaitu 14, kemudian ada Y label yang di sini, yang ini 12, kemudian ini 12 juga. Kemudian untuk yang ini juga sama, yang figur itu adalah ukuran dari gambarnya. Eh, iya, yang ini. Yang kedua itu bar yang split tensile. Yang ini itu ukuran gambarnya. Kemudian yang ini itu sama kayak yang tadi, yang plot X label itu yang di horizontal, kemudian yang Y itu yang vertikal. Kemudian itu ada correlation itu yang tadi yang tadi saya bilang itu perbandingan antara compressive strength dengan split tensile. Itu ntar ada scatternya. Kemudian untuk tugas ketiga, yang ini, yang kita menggunakan regresi linier untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linier dilatih menggunakan linear
regression dari modul learn. Kemudian variabel X itu di-input dari kolom compressive strange, kemudian yang Y itu di-input dari split tensile. Setelah model dilatih menggunakan model fit XY, kita menggunakan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strange dengan model predictx. Hasilnya itu divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang ini itu mewakili prediksi dari model. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive strange berubah dan intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kita itu disuruh menganalisis volume lalu lintas. Pada soal ini kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara, atau disebut juga dengan EMP, Equivalent Motor Car Unit. Berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun yang di Excel. Soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Langsung saja, untuk soal nomor 2, kode kodenya dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy itu untuk perhitungan numerik, Matplotlib itu sama seperti yang nomor 1 tadi, itu untuk menampilkan grafik. Kemudian Google Colab itu mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi utama dimulai dengan main. Ntar ada yang paling bawah, menampilkan menu pada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau file Excel. Jadi usernya itu ntar diberikan pilihan antara ingin menginput secara manual atau menggunakan data dari Excel. Untuk keluar dari filenya juga bisa menggunakan opsi ketiga, yaitu adalah exit. Kemudian kalau penggunanya memilih opsi yang pertama, yaitu manual, dalam fungsi ini pengguna dalam fungsi ini, user itu diminta untuk memasukkan waktu dimulainya, kemudian waktu selesainya. User juga diminta untuk memasukkan jumlah motorcycle atau motor yang lewat, kemudian mobil yang lewat, dan kendaraan besar yang lewat. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Kalau pengguna itu memilih opsi yang kedua, yaitu data dari Excel, pengguna ini, usernya itu diminta untuk mengunggah file Excel terlebih dahulu. Kemudian akan dibaca menggunakan pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan interval waktu.
Nama kolom yang dimasukkan oleh user kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta memasukkan panjang dan lebar jalan. Jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel, program akan menampilkan pesan error. Terus yang ketiga itu ada IMP. IMP itu apa sih? IMP itu adalah equivalent motorcycle passenger, yaitu istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, IMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan seragam. Untuk ini, digunakan koefisien IMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Yaitu ada sepeda motor itu adalah 0,5, kemudian ada IMP untuk mobil itu ada 1, kemudian untuk IMP dari kendaraan besar itu ada 1,3. Fungsi fungsi calculate aim IMP itu menghitung IMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing IMP. IMP total itu kemudian dihitung dengan menjumlahkan IMP dari ketiga jenis kendaraan. Hasil perhitungannya ini ditampilkan kepada pengguna, termasuk jumlah dari IMP untuk setiap jenis kendaraan serta total IMP secara keseluruhan. Setelah itu, ada fungsi plot IMP data yang digunakan untuk membuat beberapa grafik. Grafiknya ini menampilkan hasil dari perhitungan IMP. Grafik pertama menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Grafik terakhir menunjukkan kurva total IMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu, ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva IMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk memudahkan perbandingan antar jenis kendaraan. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi analyze traffic. Itu digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan, baik secara manual maupun yang Excel. Pertama-tama, fungsi ini akan memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 dalam interval waktu setiap 15 menit secara 2 jam. Jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program akan menghitung total kendaraan yang melintasi jalan dalam periode waktu tersebut. Menghit- Program juga akan menghitung luas jalan dan menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran jalan. Yaitu dengan rumus kapasitas itu rumusnya panjang jalan dikali lebar jalan, kemudian per 1000. Nah, itu merupakan kapasitas dasar. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Kemudian untuk soal nomor 3. Nomor 3 itu pertama-tama kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Landas digunakan ini untuk menangani data Excel, untuk membaca data Excel. Kemudian NumPy itu untuk perhitungan numerik, Matplot itu kemudian untuk menampilkan grafik, kemudian Google Colab ini untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab, sama seperti sebelumnya.
Kemudian ada dev load data. Fungsi ini bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah. Setelah data dimuat dengan read Excel, dilakukan pemberian nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan str strip. Kemudian kolom yang tidak bernama yang memiliki prefix uname itu akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam pemrosesan data berikutnya. Kemudian ada def calculate velocity. Itu berfungsi untuk menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan. Karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan. NP-CAPSUM digunakan untuk melakukan integrasi numerik atau penjumlahan kumulatif. NP gradient time memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Kemudian ada fungsi calculate areas, ada fungsi calculate displacement. Itu berfungsi untuk menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya, sama seperti perhitungan kecepatan, perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif. Kemudian ada ini berikutnya, yaitu def calculate areas intensity. Itu merupakan metrik penting dalam analisis spesifik, analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu. Faktor NPP 2 kali 9,81 digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar. Kemudian yang berikutnya itu ada find Excel squared. Itu merupakan fungsi yang sederhana itu untuk menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas, Arias, dan nilai ARPS. Kemudian ada def find accidents itu untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu. Defaultnya itu 0,05 gram. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya accidents pertama dan terakhir atau non jika tidak ada accidents yang ditemukan. Kemudian ada def calculate arms itu digunakan untuk menghitung nilai arms atau root mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai arm dihitung dengan dengan mengakumulka dengan mengakumulka dengan mengakumulasikan semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa dan mengambil akar kuadratnya. Kemudian ada plot 1 time versus acceleration. Itu digunakan untuk membuat 4 plot grafik. Yaitu yang pertama itu ada percepatan percepatan versus waktu, yang kedua itu ada time versus velocity atau percepat waktu versus kecepatan, yang ketiga itu ada time versus displacement atau waktu versus perpindahan, yang keempat itu ada time versus area intensity atau intensitas area versus waktu. Fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu accidents pertama dan terakhir, serta batas percepatan positif dan negatif. Ini adalah fungsi utama yang mengatur alur kerja. Fungsi ini pertama kali mengunggah file dari pengguna dan memuat data, lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas area dari data yang diberikan. Fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai accidents, arms, serta menampilkan hasil dan plot.
Kemudian ada soal yang keempat, yaitu kita diminta untuk menganalisis data curah hujan. Soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian secara setahun penuh, yaitu pada tahun 2023. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca, seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi, rata-rata sekitar 20 milimeter per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan. Dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. NP Random Sheet itu memastikan hasilnya. Kita bahas yang ini dulu ya. Yang ini Pandas itu untuk menampilkan drive, mengambil data dari drive, kemudian di-upload ke sini. Kemudian untuk NumPy itu sama seperti yang di atas tadi, itu adalah metode metode perhitungan numerik. Yang Matplotlib itu untuk menampilkan grafik. Kemudian ada yang pertama itu kita NP Random Sheet. Memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Jadi date range itu digunakan untuk membuat rangkaian dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. NP Random Gamma menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 milimeter per hari. Kemudian ada setelah datanya terbentuk, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Data resample atau MMIN mengelompokkan data berdasarkan bulan dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Hmm, hmm. Lanjut, itu ada data hujan MMMax itu menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama 1 tahun tersebut. Kemudian data hujan lebih dari ambang batas itu memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 milimeter. Hasilnya adalah data frame dari hari hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Kemudian ada yang pertama itu plot curah hujan harian. Ini nggak ada grafiknya, udah di run, nggak tahu kenapa. Yang pertama itu ada visualisasi pertama, grafik curah hujan harian selama setahun. Pada grafik ini, intinya grafiknya itu berisikan garis horizontal merah yang menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan, dan titik oranye itu menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. PLT plot yang ini itu menampilkan kurva hujan harian. Kemudian yang ini, yang PLT X-line itu menambahkan garis-garis rata-rata tahunan, yang garis warna merah. Kemudian untuk yang PLT scatter itu akan menunjukkan titik-titik untuk hari-hari dengan hujan ekstrim. Nggak ada grafiknya. Kemudian untuk plot curah hujan rata-rata bulanan itu ada bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. PLT bar itu untuk memuat diagram batang, dan di mana sumbu X-nya itu adalah nama bulan dan sumbu Y itu adalah curah hujan.
Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum curah hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan. Hari hujan ekstrim juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.